Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempraktekkan praktek coaching kasus 2. Sebagai coach adalah Ibu Yunika, kemudian sebagai coachingnya adalah Bapak Yana Mulyana, dan saya sendiri Ida Laila sebagai observer atau pengamat. Kasus kedua yaitu tentang seorang murid bercerita jika dia merasa diperlakukan tidak adil oleh seorang guru. Guru tersebut membuka les privat dan sebagian besar murid di kelas mengikuti les privat tersebut. Murid tersebut merasa tidak nyaman ketika guru sering menyindir murid yang tidak mau ikut les privatnya. Bahkan murid tersebut juga merasa bahwa nilai yang diberikannya pun tidak adil. Para murid yang mengikuti les guru tersebut mendapatkan nilai yang lebih baik dari murid tersebut. Nah, bagaimana cara Anda menanggapi hal ini? Silakan untuk Bapak Yana dan Ibu Yunika dipersilakan untuk melakukan praktek coaching. Selamat pagi, Nak Yana. Selamat pagi, Ibu. Bagaimana kabarmu hari ini? Alhamdulillah, Bu, baik. Tapi sebenarnya sedikit merasa kurang nyaman, Bu. Oh, kurang nyaman ya? Baik. Apa tujuan yang kita harapkan pada pertemuan hari ini? Iya, Bu. Saya berharap setelah diskusi dengan Ibu, saya bisa lebih nyaman, Bu, dalam belajar matematika, Bu. Soalnya selama ini saya merasakan ada kurang nyaman, Bu. Bisa dijelaskan, Nak Yana, lebih lanjut. Perasaan yang tidak nyaman yang Nak Yana rasakan itu seperti apa sih? Ya, Bu, jadi begini ya, Bu, saya tuh kurang nyaman dalam belajar, khususnya matematika, karena saya itu merasa diperlakukan tidak adil, Bu, oleh guru matematika. Kemudian saya juga dalam setiap kegiatan belajar di kelas itu selalu disinggung-singgung, selalu disindir-sindir kalau saya itu tidak ikut les privat beliau. Begitu, Bu. Salah satu yang menyebabkan saya itu kurang nyaman, Bu. Oh, demikian. Bisa diceritakan tidak adil yang seperti apa sih sehingga sampai membuat Nak Yana itu tidak nyaman seperti itu? Tidak adilnya itu seperti begini, Bu. Jadi saya itu kan sudah mengerjakan soal-soal dengan baik. Jawabannya sudah betul. Tetapi saya itu dikasih nilai yang kecil dibandingkan dengan teman-teman saya yang ikut les privat kepada guru itu. Jadi saya yang nggak ikut les privat beliau dapat nilai kecil gitu, Bu. Padahal tadi saya katakan bahwa hasil belajar saya juga sebenarnya bagus gitu. Saya juga mengerjakan itu dengan baik walaupun tanpa les, Bu. Oh, jadi Nak Yana merasa tidak nyaman karena sering disindir di kelas gitu ya, Nak ya? Nah, itu juga betul, Bu. Saya juga selalu disindir-sindir, disinggung-singgung karena nggak ikut les privatnya beliau. Baik, Ibu bisa memahami perasaan Nak Yana ya. Bisa diceritakan bagaimana Nak Yana bisa mengambil kesimpulan seperti itu? Ya, Bu. Kenapa saya bisa menyimpulkan seperti itu? Karena sudah berkali-kali, Bu, dari semenjak awal saya itu merasa diperlakukan tidak adil oleh beliau. Salah satunya dalam pemberian nilai. Semestinya walaupun saya tidak ikut les privatnya, harusnya dapat nilai besar kalau misalkan bisa mengerjakan dengan baik soal-soalnya, soal-soal yang diberikan oleh beliau, walaupun tanpa ikut les sayanya.
Nah, saya juga tidak ikut les privat itu ada alasannya sebenarnya, Bu. Kan harus membantu orang tua, Bu, setelah pulang sekolah, begitu, Bu. Oh, begitu. Baik, baik. Coba ceritakan kemampuan selama ini di mata pelajaran matematika. Bagaimana sih? Iya, Bu. Walaupun saya nggak ikut les privat, saya tuh sebenarnya bisa menghitung cepat, Bu. Saya juga di dalam kelas itu sering mengerjakan soal di papan tulis, sering aktif maju ke depan kelas, begitu, Bu. Selain itu juga saya, cepat, Bu, menghafalkan rumus-rumus matematika, begitu. Walaupun saya tidak ikut les privatnya. Wow, keren. Luar biasa. Lalu, apalagi yang bisa diceritakan selain itu? Nah, selain itu juga kan kadang guru matematika itu juga membagi kelompok, Bu, ya, waktu kegiatan Iya. KBM. Nah, ketika Heeh. pembagian kelompok, saya juga padahal aktif, Bu, dalam kelompok. Saya sering menjadi ketua kelompok, saya juga sering mempresentasikan hasil kerja kelompok di depan kelas. Nah, namun yang membuat saya tidak nyaman adalah nilainya kok kecil saja yang diberikan kepada saya. Jadi, apakah hanya karena tidak ikut les privat, saya diperlakukan tidak adil gitu, Bu? Oh, begitu ya. Jadi, Nak Yana ingin menunjukkan kalau Nak Yana mampu mengikuti pelajaran matematika dengan baik. Walaupun tidak mengikuti les privat di kelasnya beliau. Ya, Bu, Begitu ya, Nak betul. ya? Betul, Bu, begitu. Jadi walaupun tanpa ikut les privat, saya berusaha, Bu, Ya. semaksimal mungkin agar bisa mengikuti pembelajaran dengan baik gitu. Nah, sekarang Nak Yana, ceritakan bukti-bukti otentik apa yang Nak Yana punya untuk memperkuat pernyataan Nak Yana tersebut. Iya, Bu. Jadi bukti otentiknya seperti ini, Bu. Saya mengerjakan PR itu tidak pernah terlambat, selalu dikerjakan. Mm-mm. Kemudian ketika Ya. diperintahkan untuk maju ke depan kelas, saya juga Mm-mm. inisiatif, Bu, untuk maju ke depan kelas, menuliskan di papan tulis atau kadang mempresentasikan juga kepada siswa. Nah, namun ternyata kenyataannya adalah nilai yang diberikan ke saya itu selalu lebih kecil daripada teman-teman yang ikut les privat. Nah, selain itu juga saya tuh dalam KBM kadang-kadang sering disinggung, sering disindir, kenapa kok nggak ikut les privat. Nah, di situ kadang saya merasa tidak nyaman, merasa diperlakukan tidak adil. Nah, itu bukti-bukti ketika pelaksanaan KBM di kelas, Bu. Nah, lalu bagaimana dengan perlakuan teman-teman Nak Yana yang ikut les dengan Nak Yana di kelas? Nak Yana itu bagaimana itu? Nah, makanya, Bu, ketika ada soal-soal yang belum saya pahami, saya inisiatif Ya. bertanya ke teman-teman yang les. Barangkali kan teman-teman yang Mm-mm. les itu mempunyai pengetahuan yang lebih, Bu, ya, dari gurunya. Nah, Ya. saya juga inisiatif kadang-kadang menanyakan, ini bagaimana caranya, ada hal-hal yang kurang saya pahami. Dan alhamdulillah teman-teman saya itu di kelas sangat membantu, Bu, kepada saya gitu, memberitahu langkah-langkah pengerjaannya begitu. Baik. Lalu kira-kira strategi untuk mengatasi masalah ini apa yang Nak Yana lakukan? Nah, saya sih sebenarnya pengennya ketemu, Bu, sama guru matematika tersebut. Pengen ngobrol, pengen menyampaikan apa yang selama ini saya rasakan gitu. Kalau misalkan sudah ketemu kan enak, Bu, ya bisa berkomunikasi. Sayanya bisa lebih enak menyampaikan apa-apa yang saya rasakan begitu, Bu. Oh, jadi sebenarnya kalau Nak Yana ketemu sama Ibu Guru, Nak Yana mau menyampaikan apa ke Pak Guru, ke Ibu Guru tersebut? Ya, Bu, soalnya kan kalau di kelas kan malu, Bu, ya sama teman-teman yang lain Ya. menyampaikannya. Nah, kalau misalkan Mm-mm. ada kesempatan gitu, Bu, ya ingin ketemu langsung, saya ingin menyampaikan bahwa selama ini
saya itu sebenarnya merasa kurang nyaman gitu, merasa kurang adil perlakuan dari eh, guru tersebut gitu kepada saya. Nah, dengan harapan nanti setelah adanya pertemuan bisa saling memberikan koreksi kepada guru dan maupun kepada saya gitu Bu selaku siswa, dan mudah-mudahan nanti bisa diperlakukan adil tanpa melihat yang ikut les maupun yang tidak begitu Bu. Oh, coba jelaskan bagaimana cara Nak Yana meluruskan masalah ini. Nah, untuk meluruskan permasalahan ini saya juga sebenarnya ingin sekali Bu meminta bantuan kepada wali kelas. Saya kan dekat dengan wali kelas Bu ya, mudah-mudahan nanti Ya. wali kelas bisa membantu saya untuk menyampaikan apa yang saya rasakan kepada guru tersebut. Baik, selain itu apa lagi? Selain itu juga mungkin saya mau meminta tolong juga Bu kepada teman-teman saya yang dekat di kelas yang ikut les privat kepada beliau. Mudah-mudahan teman saya itu juga bisa ikut membantu saya menyampaikan permasalahan perasaan yang saya rasakan gitu Bu. Baik, baik, bagus sekali. Strategi yang Nak Yana sampaikan. Terus, apakah Nak Yana ada rencana lain? Rencana lainnya mungkin itu Bu tadi intinya sih pengen ketemu, kemudian pengen menyampaikan secara langsung gitu Bu. Kalau tatap muka berdua kan sayanya lebih enak Bu. Kalau di kelas kan malu sama teman-teman Bu begitu. Betul, jadi bagus sekali wali kelas. Harus tahu tentang ini ya. Kemudian wali kelas harus tahu tentang siswa-siswanya. Bagus, bagus. Jadi Nak Yana sudah tidak takut lagi ya? Alhamdulillah Bu, mudah-mudahan nanti setelah diskusi dengan Ibu saya menjadi lebih nyaman Bu di dalam kelas belajar matematika. Mudah-mudahan Bu ya. Oke, semoga dengan perbincangan kita selesai ya Nak ya. Sukses selalu Ya Bu, terima buat kasih Nak Bu. Yana ya. Sama-sama Nak Yana. Ya, terima kasih Ibu ya sudah mendengarkan keluh kesah saya terkait dengan perasaan saya Bu ya. Ya. Bagus, baik, bagus sekali ya kolaborasi coaching yang sangat hebat antara murid Pak Yana dengan coach Bu Yunika. Kolaborasi yang sangat hebat ya. Nah, ini saya sebagai pengomentar atau pengamat, saya akan memberikan komentar tentang praktek coaching model Tirta. Yang pertama adalah tujuan. Di sini dalam praktek coaching yang dilakukan sudah menyampaikan tujuan dengan pertanyaan dari coach seperti baik apa tujuan yang akan diharapkan dari diskusi antara coaching dengan coach ya. Kemudian coaching juga menjawab dengan bahwa dari diskusi itu coach diharapkan adanya solusi dari ketidaknyamanan dan ketidakadilan yang sedang dirasakan oleh coach. Kemudian langkah yang kedua yaitu tentang identifikasi. Di sini coach telah melakukan identifikasi dengan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengarah pada identifikasi potensi coach melalui sebuah kalimat yang berbunyi, bisa kamu ceritakan tidak adil seperti apa sampai membuatmu tidak nyaman. Nah, itu adalah kemudian ada lagi pertanyaan coach yang menggali potensi coach adalah Ibu bisa memahami perasaan yang kamu sedang rasakan. Bisa diceritakan bagaimana kamu bisa mengambil sebuah kesimpulan seperti itu. Kemudian ceritakan apa kemampuanmu selama ini di mapel matematika. Di sini coach menggali potensi coach untuk melakukan sebuah rencana aksi.
Kemudian yang ketiga adalah rencana aksi. Coach telah melakukan tahapan rencana aksi dengan memberikan pertanyaan dan umpan balik yang menyelesaikan masalah yang sedang dihadapi oleh coach. Seperti kalimat yang berbunyi sebagai berikut. Baik, kira-kira ada strategi apa yang akan dilakukan oleh coach ya atau murid untuk mengatasi masalah ini. Nah, coach sudah mengungkapkan strategi-strateginya untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi seperti ketidaknyamanan dan ketidakadilan yang sudah dirasakan yang dilakukan oleh guru matematika. Kemudian langkah terakhir yaitu langkah keempat yaitu tanggung jawab. Di sini coach telah melakukan tahapan tanggung jawab dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan dan umpan balik yang mengenai komitmen coach dalam menjalankan rencana aksinya. Di sini coach sudah menjalankan rencana aksi yaitu dengan mendatangi langsung ibu guru matematika, kemudian melakukan pendekatan terhadap wali kelas untuk mengklirkan dengan guru matematika bahwa si coach merasa tidak nyaman jika dalam pembelajaran matematika. Sehingga perasaan si coach lebih nyaman dan lebih pede mungkin setelah melakukan pembicaraan dengan pihak coach. Seperti itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.